Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Kevin Fernando, NIM 19017113. Baiklah, kali ini adalah tentang angkatan 66. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah angkatan 66. Penamaan Angkatan 66 dalam bidang kesusastraan diberikan oleh H.B. Yasin, memperkuat pendapatnya bahwa pada sekitar 1966 di dalam kesusastraan Indonesia telah lahir sebuah generasi kesusastraan. Istilah Angkatan 66 sebenarnya diilhami oleh peristiwa politik kebangkitan generasi muda yang dipelopori oleh kami KAPI dalam menumbangkan Orde Lama beberapa bulan setelah meletusnya kudeta G30 SPKI yang gagal itu. Angkatan 66 adalah istilah politik. H.B. Yasin mentransfernya ke dalam dunia sastra sehingga menjadi satu istilah sastra karena ia melihat adanya kaitan yang sangat erat antara sastra dan perjuangan politik. Sedangkan para sastrawan yang dimaksud berada di bawah kubu Angkatan 66 memang ikut ambil bagian di dalam perjuangan tersebut, baik secara langsung seperti yang dilakukan oleh Taufik Ismail, Sandi Tias, Slamet Sukirmanto, Burrawanto, maupun lewat karya sastra Orde Baru. Mengenai periodisasi dalam kesusastraan Indonesia belum banyak yang dapat dikatakan karena kurun waktu tersebut masih terlalu dekat. Belum jelas karya sastra mana yang akan tetap dikenang dan penyair mana yang akan tenggelam di telan masa, karena pengarang memiliki kesempatan terbuka setelah 1966. Maka pengarang-pengarang yang sebelumnya sudah mulai tumbuh kini dapat berkembang dengan leluasa. Surat kabar menyediakan ruang kesusastraan, majalah kebudayaan dan kesusastraan mulai bermunculan seperti Budaya Jaya dan Horizon. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengarang angkatan 66. Yang pertama adalah Taufik Ismail, lahir di Bukit Tinggi tanggal 25 Juni 1937. Beliau merupakan pelopor puisi-puisi demonstrasi. Puisi-puisinya mengungkapkan tuntunan membela keadilan dan kebenaran. Kumpulan sajak-sajaknya ialah Tirani, Benteng, Puisi-puisi Sepi, Kota Pelabuhan, Ladang, Angin, dan Langit, Buku Tamu Museum Perjuangan, dan Sajak-sajak Ladang Jagung. Puisi-puisi dalam sajak-sajak Ladang Jagung yang berlatar belakang suasana Iowa City, Amerika Serikat, atau puisi-puisinya yang bersumber pada tarikh dan hadis yang lebih bernuansa keagamaan. Baiklah, yang selanjutnya, beliau lahir di Batang, Jawa Tengah pada tanggal 29 Juli 1941. Ia pimpinan redaksi majalah Tempo, pimpinan majalah Swasembada, pernah juga menjadi wartawan harian Kami, anggota Dewan Kesenian Jakarta, pemimpin redaksi majalah Express, redaktur Horizon. Karya-karyanya berupa sajak telah dibukukan dengan judul Parikesit dan Interlude. Sedangkan kumpulan esainya berjudul Potret Seorang Penyair Muda sebagai Si Marin Kundang, Seks Sastra Kita, Catatan Pinggir-Pinggir. Dan yang selanjutnya, beliau lahir di Surakarta pada 20 Maret 1940. Ia dikenal dari berbagai puisi-puisi yang menggunakan kata-kata sederhana, sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Ia menulis Dukamu Abadi, Akuarium, Mata Pisau, Perahu Kertas, Suddenly the Night, Hujan Bulan Ini, semuanya kumpulan puisi. Ia juga penerjemah yang mengalihbahasakan The Old Man and the Sea nya Ernest Hemingway menjadi lelaki tua dan laut. Karya terjemahannya yang lain lirik versi klasik, puisi klasik Cina, puisi Brasilia modern, kumpulan esainya novel Indonesia sebelum perang, sosiologi sastra, sebuah pengantar ringkas, kesusastraan Indonesia modern, beberapa catatan, Sihirendra, permainan makna, politik ideologi, dan sastra hibrida.
merefleksikan saat-saat reformasi yang diterpa kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran gedung-gedung dan supermarket, sampai ada ratusan jiwa yang tewas terpanggang. Supardi mengabadikan tragedi tersebut lewat antologi puisi ayat-ayat api. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah perlawanan-perlawanan yang dilakukan para budayawan dan sastrawan akibat tekanan yang bertambah besar dari pihak komunis dan pemimpin bangsa yang mau menyelewengkan negara. Hasil rumusan itu dibawa ke dalam sidang lengkap pada tanggal 24 Agustus 1963. Selaku pimpinan sidang Gunawan Muhammad dan sekretarisnya Bokor Hutasuhud, sidang memutuskan naskah manifest kebudayaan yang bunyinya sebagai berikut. 1. Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami. 2. Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. 3. Dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat dari kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa. 4. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Manifest kebudayaan ini pertama kali dipublikasikan dalam Surat Kabar Berita Republik Jakarta. Manifest tersebut ditandatangani pada 17 Agustus 1963 oleh beberapa pengarang antara lain H.B. Yasin, Zain, Trisno Sumarjo, Gunawan Muhammad, Bokor Hutasuhud, Wiratmo Swekito, dan Sohok Jin. Pasca diumumkan, manifest tersebut didukung oleh seniman-seniman di daerah. Namun Lekra tidak tinggal diam. Dengan menggunakan pengaruh dalam pemerintah dan semua media yang telah dikuasai oleh mereka menyerang manifest kebudayaan dan orang-orang yang menandatanganinya. Soekarno menyatakan bahwa manifest kebudayaan dilarang. Penandatanganan manifest tersebut diusir dari setiap kegiatan. Ditutup segala kemungkinan untuk mengumumkan karya-karyanya, bahkan yang menjadi pegawai pemerintah dipecat dari pekerjaannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya sastra yang menonjol pada angkatan 66. Untuk pengarang hampir tidak ada yang istimewa atau menonjol pada karya sastra yang ditulis pengarang untuk angkatan ini. Kebanyakan karya yang menjulang adalah buah tangan dari pengarang pada periode sebelumnya. Namun, salah satu karya sastra yang dianggap penting adalah kumpulan sajak-sajak Taufik Ismail, yaitu Tirani dan Benteng. Oke, selanjutnya adalah perbedaan. Yang pertama, mulai dikenal gaya epik bercerita. Pada puisi, muncul puisi-puisi balada. 2. Puisinya menggambarkan kemuraman batin, hidup yang menderita. 3. Prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. 4. Cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Yang kelima, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. 6. Muncul puisi mantra dan prosa surrealisme absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang angkatan 66 dan saya ucapkan terima kasih.